Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazaka TV dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di kediaman Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka yang sekaligus menjadi narasumber kita pada perbincangan kita sore hari ini, yaitu Ayahanda Kiai Haji Anang Ridza Masyadi MA PhD. Bagaimana kabar Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Kiai, bahwa sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan situasi politik jelang pemilu Kiai. Terkait dengan panduan bagaimana memilih calon pemimpin bangsa ke depan di masa tahun politik pemilu 2024. Karena masyarakat kita Kiai nampaknya perlu sekali pesan, nasihat, bimbingan Kiai, arahan bagaimana memilih pemimpin bangsa. Jadi kira-kira dengan kondisi situasi politik tahun 2024 ini menjelang pemilu, kira-kira apa pesan antum untuk masyarakat Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, pemilu ini kan agenda 5 tahunan. Bangsa ini sudah bersepakat setiap 5 tahun sekali kita mengadakan pemilu. Nah, pemilu ini esensinya adalah untuk mereview dan merefleksikan kembali arah perjalanan bangsa. Jadi seperti apa yang lalu, seperti apa hari ini, dan bagaimana seharusnya ke depan. Nah, itu semua, itu momentumnya adalah pemilu 5 tahunan. Karena dengan pemilu itu kita akan memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini menuju kepada cita-cita yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, baik di tingkatan legislatif, pemilu presiden atau wakil presiden, dan juga pemilu kepala daerah di semua tingkatannya. Jadi ini penting kita berhenti setiap 5 tahun sekali untuk melihat dan merefleksikan kembali arah atau perjalanan bangsa ini ke depan seperti apa. Kalau dalam bahasa orang sholat itu kiblatnya harus lurus. Jadi orang sholat itu kan harus menghadap ke kiblat. Kalau orang sholat kiblatnya tidak pas, itu tentu akan mengurangi keafdolan di dalam sholat. Gitu. Ya kecuali karena dia nggak tahu arah kiblat. Ya. Tapi selama dia itu mengetahui arah kiblat, maka kiblatnya itu harus pas. Nah, kiblat bangsa Indonesia ini adalah cita-cita pendiri Republik Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada dalam sila kelima Pancasila kita. Jadi apakah keadilan sosial itu sudah terwujud apa belum hari ini? Bagaimana yang lalu? Dan apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu disempurnakan untuk mewujudkan kiblat bangsa itu, tujuan bernegara itu untuk 5 tahun dan seterusnya yang akan datang. Jadi seperti itu, kira-kira pemilu kita itu esensinya seperti itu. Lalu bagaimana harapan Kiai terkait dengan pemilu pada tahun 2024 ini Kiai? Ya, pertama harapan kita tentu satu, pemilu ini berjalan dengan damai, dengan sejuk, dan tetap kondusif. Jangan sampai justru pemilu menyebabkan kita terpecah belah, atau pemilu itu menjadi sebab terjadinya disintegrasi bangsa. Ini tidak kita harapkan. Ya. Tetap kondusif, tetap damai, sejuk, dan semua pihak yang berkontestasi dalam pemilu, baik antar capres, cawapres, antar parpol, antar caleg, antar calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, semua kontestasi pemilu itu harus melihat pemilu ini agenda bersama, bukan agenda orang per orang, apalagi agenda parpol per parpol atau kelompok tertentu. Enggak, ini agenda kita sebagai bangsa Indonesia. Maka kedamaian tetap harus dijaga, kondusivitas, harmoni tetap harus dijaga, dan tetap sejuk. Itu yang pertama. Harapan kita semua itu. Yang kedua, tentu kita berharap pemilu dapat melahirkan
pemimpin yang berkualitas. Ya, di semua tingkatan tadi. Ya, pemilu kita harus bisa melahirkan presiden dan wapres yang berkualitas. Pemilu kita harus bisa menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas. Pemilu kita harus bisa menghasilkan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur yang berkualitas. Semua yang terlibat di dalam proses kontestasi pemilu itu. Kenapa? Karena begini, pemilu ini menelan biaya yang sangat mahal. Mahal sekali ongkosnya untuk pemilu ini. Jadi jangan sampai biaya yang mahal itu, yang itu diambilkan dari uang rakyat, uang negara, ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Ini mubazir. Ya, rugi. Yang rugi bangsa Indonesia. Biayanya mahal sekali, ya. Diambilkan dari uang rakyat, uang negara, tetapi tidak menghasilkan pemimpin yang akan memimpin rakyat dengan baik. Ini yang kita nggak harapkan. Maka kedua, harapan kita pemilu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Yang ketiga, ya tentu kita mohon pada Allah agar harapan-harapan kita itu terkabul. Pertama, berjalan dengan baik, aman, tertib, konstitusional, tidak ada kecurangan, tidak ada pelanggaran, damai, sejuk, bangsa tetap utuh, tidak ada perpecahan, pembelahan, disintegrasi. Yang kedua, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang dapat memimpin dan membawa bangsa Indonesia ini ke arah baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira itu. Kalau kita bicara bahwa pemilu itu memilih pemimpin yang berkualitas, ada nggak Kiai panduan kita dalam memimpin atau dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas itu? Ya, begini, memilih pemimpin itu harus dilihat dari perspektif bahwa ia bagian dari ibadah. Kan tidak ada dalam kamus orang-orang beriman kayak kita ini, kan tidak ada sesuatu pun yang tidak bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Jadi itu pertama, dimensi itu ya harus kita pahami. Maka memilih pemimpin itu sebetulnya ada nilai transendensinya, nilai hablum minallahnya, bukan sekedar hablum minannas, tapi juga ada hablum minallahnya. Apa yang kita lakukan hari ini, apapun itu, bahkan urusan kecil sekalipun, itu ada tuntunannya dalam Islam. Masuk WC aja ada tuntunannya, apalagi memilih pemimpin yang akan memimpin kita. Berikutnya lagi, semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu punya konsekuensi di akhirat, bukan cuma di dunia. Jadi baik buruknya yang kita lakukan hari ini, benar salahnya yang kita lakukan hari ini, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, oleh Allah di hari akhir kelak. Nah, memilih pemimpin, pilihan kita itu jangan lupa, jangan dikira itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam memilih pemimpin, maka yang pertama-tama harus disadari adalah mengapa kita memilih si A, mengapa kita memilih si B, mengapa kita memilih si C. Ini landasannya harus kuat. Karena kalau landasannya bukan sesuatu yang mendasar, landasannya bukan din, bukan agama, landasannya bukan sesuatu yang akan berdampak dunia dan akhirat, ya nanti kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan atas dasar suka nggak suka, ini kelompok saya, itu bukan kelompok saya, kemudian saya nggak senang sama ini, saya itu tidak rasional. Dan tidak ada yang melandasi pada kejiwaan kita, hati kita. Oleh karena itu penting memohon petunjuk dan mintalah hidayah dari Allah sebelum kita menentukan pemimpin. Ini kaitannya dengan yang tadi.
Kenapa? Karena ini sesuatu yang dampaknya bukan di dunia tapi di akhirat, akan dituntut oleh Allah nanti, dibentak pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Kalau kita tahu ada orang buruk dan kita tahu dia buruk, lalu kita pilih dia, itu kan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Gitu. Demikian pula ada orang baik, tidak kita pilih dia, kita memilih yang lain, kita tahu tidak lebih baik daripada yang itu, tidak lebih amanah, nggak lebih jujur, nggak lebih kompeten, nggak lebih berkualitas. Ini jangan dikira. Itu. Ya kan? Apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu, hati nuranimu, pikiranmu, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hari akhir. Jadi jangan memisahkan hal-hal seperti ini dari agama, jangan memisahkan hal-hal seperti ini dari sesuatu yang fundamental, jangan memisahkan hal-hal yang apalagi amat sangat penting seperti ini dari meminta petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya kira penting dan mendasar. Jadi ternyata memilih itu bukan hanya sekedar memilih, jadi dampaknya itu bagi kita di dunia dan sampai akhirat. Cuma permasalahannya kadang orang itu memilih itu karena ada beberapa faktor yang lain. Kadang karena mungkin faktor kedekatan, ada lagi mungkin karena faktor kepentingan seseorang, dan mungkin yang banyak rame ya kadang ada faktor uang, meskipun kita kadang-kadang nggak kenal siapa dia, atau bahkan kenal tapi orangnya ya tadi kira-kiranya tidak memenuhi standar untuk menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, kira-kira menurut aku gimana seperti itu? Ada satu ayat dalam Al-Quran, Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik yang bisa kita jadikan pekerja, membantu kita, itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, kuat dan dapat dipercaya. Al-qawi, al-amin. Ya. Artinya, pemimpin itu kan yang akan memperjuangkan kita, membantu kita. Apalagi wakil-wakil rakyat di DPR, itu kan sebetulnya wakil kita. Mereka yang akan memperjuangkan nasib kita, mereka yang kita pilih untuk membantu kita. Nah, saya kira ayat ini bisa dipakai. Jadi pilihlah yang kuat dan dapat dipercaya. Kuat itu maksudnya apa? Kuat itu maksudnya adalah kuat secara fisik pertama. Ya, tentu pemimpin itu yang fisiknya kuat. Karena dia akan memimpin bukan 1-2 orang, dia akan memimpin bahkan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia itu kan 270 juta lebih. Dan bentangan luas Indonesia itu Sabang sampai Merauke, yang itu kalau naik pesawat 6-7 jam. Itu kalau di Timur Tengah sudah berapa negara kita lewati. Di Eropa udah berapa negara kita lewati kalau naik pesawat 7 jam itu. Jadi pemimpin harus kuat. Kuat secara fisik. Yang kedua, kuat secara mental. Ya, mentalnya harus kuat, hatinya harus besar. Ada kritikan, ada mungkin ya pemimpin itu siap dihujat, siap dikritik, siap dibully ya. Maka harus kuat hatinya. Harus matang jiwanya. Gitu. Yang ketiga mungkin bisa juga diartikan kuat di sini adalah kuat secara intelektualitas. Berotak besar, berpikiran besar. Karena tidak mungkin memimpin 270 juta lebih bangsa Indonesia dengan standar intelektualitas dan otak yang kecil. Nggak mungkin. Ini harus berotak besar, punya pikiran besar, melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memenuhi hajat hidup bangsa yang besar, memenuhi hajat hidup 270 juta lebih bangsa Indonesia. Ini saya kira kuat itu. Kemudian juga, nah penting juga, kuat secara spiritual.
Ya, memimpin itu betapapun hebatnya manusia, siapapun dia, itu pasti ada campur tangan dari Allah. Kita sebagai orang beriman pasti meyakini itu. Ya, jadi tetap dia harus kuat spiritual. Ya, artinya kalau hubungannya dengan Allah itu baik, pemimpin itu, dia akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan ilham. Sehingga mungkin masalah-masalah yang sulit bisa terurai. Sehingga mungkin di tengah-tengah kemacetan, deadlocknya suatu masalah itu, tapi karena dia hablum minallahnya kuat, spiritualitasnya kuat, itu mungkin dia bisa menemukan solusi-solusi dibimbing oleh Allah ya untuk memimpin, membawa bangsa ini. Jadi jangan dikira ini kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara intelektualitas, kuat secara spiritual, ya termasuk kuat secara ekonomi mungkin, ya. Artinya dia domestiknya harus selesai. Jadi jabatan itu bukan tempat untuk mencari penghidupan, tapi tempat untuk kita berjuang, tempat atau ladang amal soleh. Itu ekonominya harus kuat, domestiknya harus selesai, pemimpin itu. Berikutnya lagi mungkin ya, kalau diartikan dalam bahasa sekarang, kuat secara politik. Artinya dia didukung oleh, secara politik oleh rakyat Indonesia, ya, yang dibuktikan dalam kontestasi pemilu, ataupun pileg dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang dapat dipercaya, ini penting, kuat saja, nggak punya amanah, nggak punya dapat dipercaya, ini berbahaya. Kekuatan itu akan merusak kalau tidak ada amanah. Gitu. Tapi amanah saja, nggak ada kekuatan, ya ini juga tidak sempurna. Orang yang hanya amanah tapi nggak kuat, nggak punya kekuatan mental, nggak punya kekuatan spiritual, nggak punya kekuatan intelektualitas, nggak punya kekuatan fisik, nggak kekuatan ekonomi, terus mau apa dia dengan amanahnya itu? Dia bisa berbuat apa dengan amanahnya itu? Jadi saya kira tadi Al-Quran ya itu salah satu dari sekian banyak panduan-panduan yang ada dalam Al-Quran atau dalam ajaran kita tentang bagaimana memilih pemimpin. Jadi sungguh luar biasa. Jadi ada dua kriteria nih, tadi al-qawiyyu, al-amin, ya. Kuat dan dapat dipercaya. Ada juga misalnya kalau kita mau lihat dari sifat Nabi ya, kan di antara sifat Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini semua Nabi dan Rasul sifatnya ini. Ya, siddiq dan amanah tadi sudah. Jujur, dapat dipercaya, punya integritas. Ya, gampang itu. Kalau sekarang gampang. Lihat aja track recordnya. Kan pemimpin itu kan punya masa lalu. Ya, selama ini seperti apa dia? Apa yang dikerjakan, apakah punya integritas atau tidak, itu gampang sekali. Nah, itu tidak sulit lah musim hari ini itu. Tinggal dicari aja. Itu sidik dari mana. Kemudian fatonah ini, kan kecerdasan. Tadi. Jadi pemimpin yang cerdas. Kalau nggak cerdas gimana? Nabi dan Rasul itu semua cerdas. Tidak ada Nabi dan Rasul yang nggak cerdas. Karena Nabi dan Rasul itu mendapatkan perintah oleh Allah untuk menjadi utusan Allah yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan pencerahan, yang akan mengguide manusia dalam mengelola kehidupan dunia untuk menggapai kehidupan di akhirat. Dan yang dipimpin bukan satu orang, dua orang, itu satu bangsa, satu kaum. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa sepanjang waktu sampai hari kiamat. Ini kan kalau nggak cerdas, nggak bisa. Fatonahnya harus ada. Nah, memimpin bangsa Indonesia, ini harus siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Tabligh itu apa? Dakwah. Tabligh menyampaikan. Ini sebetulnya kalau bahasa kita, artikulasi. Maka pemimpin itu artikulasinya harus baik. Ya. Dia mau ngajak bangsanya maju. Gimana dia menyampaikan bangsa itu harus maju? Kan harus punya narasi yang baik, artikulasi yang baik,
pilihan diksi yang baik, sehingga umat bangsa ini, oh ini bagus ini, oh ini saya suka ini, oh ini benar membawa kita ke arah ini. Jadi mesti harus ada. Nabi dan Rasul itu kan mendapatkan wahyu dari Allah, yang wahyu ini harus disampaikan dengan bahasa kaumnya, ya kan? Jadi kalau kaumnya nggak paham apa yang diomongkan oleh Nabi dan Rasulnya, bagaimana? Itu tabligh. Jadi pemimpin itu mesti harus bisa berkomunikasi dengan rakyatnya, dengan bahasa rakyatnya, ya, untuk tadi membawa masyarakat ini maju. Jadi ada Al-Qawi, Al-Amin, ada apa tadi, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatona. Ini kita nggak bicara orang per orang ya. Kita nggak bicara orang per orang, kita nggak bicara partai per partai, tapi ini kita sedang berbicara nilai-nilai. Dan inilah yang sebetulnya ada dalam Islam. Kalau kita mau lihat itu. Itulah contoh pemimpin yang harus kita pilih. Iya, siapapun dia, datang dari manapun dia, dan dalam situasi apapun, nilai-nilai ini bersifat universal. Pemilu yang lalu, pemilu yang sebelumnya lagi, pemilu yang akan datang lagi, nilai-nilai ini nggak pernah berubah. Ya begitulah cara kita memilih pemimpin, dan itulah tuntunan-tuntunan kita. Siapapun yang akan datang di kemudian hari yang sesuai dengan kriteria ini, ya itulah yang mestinya menjadi pertimbangan kita. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya, selain kuat, dapat dipercaya ya, amanah, cerdas, fatonah, dan tabligh tadi, ini penting. Pilihlah pemimpin yang dianggap atau kita anggap dapat menegakkan keadilan. Karena tujuannya tadi kan. Ya, jadi bangsa ini kan, tujuan berbangsa itu kan mewujudkan keadilan sosial. Dan dalam Al-Quran kan memang wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kamu menghakimi manusia atau diangkat menjadi pemimpin bagi banyak manusia, maka pimpinlah dengan adil. Adil itu adalah sikap yang kemudian diwujudkan, dimanifestasikan dalam kebijakan, yang kebijakan itu berlaku bagi banyak orang. Jadi tidak boleh pemimpin itu kebijakannya hanya menguntungkan kelompoknya saja, atau keluarganya saja, atau partainya saja, atau bahkan ormasnya saja. Begitu dia jadi pemimpin, maka dia jadi pemimpin untuk semua bangsa ini, maka harus berlaku adil. Termasuk juga adil dalam menegakkan hukum. Maka tidak boleh dia tebang pilih dalam menegakkan hukum. Terhadap lawan dia keras, terhadap kawan dia tumpul. Kita ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan, andai kata Fatimah putriku, kata Rasul, terbukti mencuri, aku potong tangannya. Ya, Fatimah tidak akan mencuri, ya kan? Tapi itu sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa keadilan itu harus ditegakkan meskipun terhadap keluarganya sendiri. Ya kan? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu pada satu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil terhadap kaum itu. Jadi kalau kita tidak suka sama seseorang, jangan sampai kemudian kita nggak bisa adil sama orang yang kita suka itu. Artinya kepada musuh pun harus adil. Demikian juga kepada keluarga sendiri, demikian juga kepada kerabat sendiri, demikian juga kepada kelompoknya sendiri. Jadi ini sebetulnya nilai-nilai ini kalau kita mau gali ya dalam Al-Quran luar biasa. Jadi pemimpin yang dapat membawa kita menegakkan keadilan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya kira penting. Lalu bagaimana dia terkait dengan politik uang? Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Ya, terkait dengan politik uang, ini harus dihindari. Baik uang kecil atau uang sedang atau uang besar.
Ini harus dihindari dalam perpolitikan kita. Jangan sampai kita memilih pemimpin karena uang, atau karena uang kita memilih. Jangan sampai. Karena pemimpin yang baik itu, pemimpin yang otentik, tumbuh dari bawah, itu sebetulnya nggak perlu uang dia. Kontribusi dia selama ini, pikiran-pikiran dia selama ini, investasi sosial dia selama ini di masyarakat, track record dia, atau kalau dia pernah memimpin, pernah menjabat, apa kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Itu kan semua menjadi modal dia, investasi sosial dia untuk menjadi pemimpin. Jadi nggak perlu uang sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan masyarakat itu sebenarnya bukan uang. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan. Jadi apa artinya orang dikasih uang yang nilainya kecil, ya mungkin nilainya 50.000, 100.000, 200.000, ya. Tetapi kemudian pada saat dia memimpin, kebijakannya membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan. Jadi kita mengorbankan sesuatu yang besar, yang bersifat jangka panjang, hanya dengan nominal yang sangat kecil. Ini yang harus disampaikan terus pada masyarakat, diedukasi terus bahwa politik uang itu tidak baik. Politik uang itu menyesatkan. Politik uang itu sebetulnya justru akan berdampak buruk bagi kita sebagai masyarakat. Pemimpin yang lahir dari politik uang, maka kos politiknya tinggi. Sehingga nanti dia kalau jadi pemimpin, dia akan mengembalikan modal itu. Ya kan? Apa yang terjadi? Ya dia menabrak aturan, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya. Kebijakannya membuat masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Jadi masyarakat harus terus difahamkan. Politik uang jangan, hindari, dosa, manipulatif. Ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah tinggi sekali. Dan kos politiknya jadi tinggi. Sehingga ketika dia jadi nanti, dia punya pikiran bagaimana cara mengembalikan uang tadi. Maka lihatlah kembali lagi track record dia selama ini, lihatlah investasi sosial dia selama ini, lihatlah pikiran-pikiran dia selama ini, lihatlah bagaimana sumbangan-sumbangan dia selama ini, lihat ke belakang investasi sosial apa yang dia telah lakukan selama ini. Itu yang sebetulnya penting diketahui oleh masyarakat. Bukan soal semata-mata uang, dan jauhi politik uang. Jangan tergoda dengan uang yang nilainya kecil, tapi sengsaranya bisa bertahun-tahun kita. Dan yang sengsara seluruh masyarakat, seluruh bangsa, bukan satu orang, dua orang saja. Itu ya. Saya kira politik uang clear ya. Para kiai, para ulama, fatwa-fatwa dalam negeri luar negeri sudah paling banyak lah itu membahas tentang politik uang. Baik Kiai, sungguh luar biasa apa yang telah antum sampaikan ini, nasihat-nasihat, pesan-pesan ini benar-benar menyejukkan dan memberikan angin segar, dan tentunya menjadi panduan kita untuk berpikir sejenak bagaimana memilih pemimpin bangsa yang berkualitas yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Namun mungkin ada pesan terakhir Kiai terkait. Ya, saya garis bawahi ya, dari semua tadi itu mintalah petunjuk, mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah agar kita terbimbing di dalam memilih dan menentukan pemimpin kita di masa depan. Jangan sampai kita lupa. Kita lupa memohon petunjuk, lupa berdoa, lupa bermunajat, sehingga akhirnya kita nggak terbimbing. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah akan membuat dirimu lupa dengan dirimu sendiri. Jadi kalau kita itu melupakan Allah, Allah akan membuat kita lupa dengan diri kita sendiri.
akhirnya kita jadi menyimpang, akhirnya kita jadi menabrak aturan, akhirnya kita jadi lupa diri, akhirnya jadi melanggar dan lain sebagainya. Itu karena tadi hablum minallahnya. Jadi usikum wa iyaya, meskipun ini adalah hal yang nampaknya bersifat duniawi, memilih pemimpin, tapi ini ada kaitannya dengan hablum minallah dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, marilah kita berdoa. Ada satu doa yang saya kira ini populer di kalangan ulama dari masa ke masa. Ini bukan hadis ya, tapi doa yang dibaca oleh para ulama-ulama kita dari dahulu sampai sekarang. Allahumma la tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau pimpinkan atas kami karena dosa-dosa kami ini orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Jadi kita ini banyak dosa. Maka kita mohon pada Allah, janganlah karena banyaknya dosa kita ini lalu Allah turunkan pemimpin yang tidak takut kepada Allah dan tidak sayang pada kita. Ya, jadi itulah doa yang saya kira baik dibaca oleh kita semua, terutama umat Islam. Allahumma la tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah kau pimpinkan atas kami karena dosa-dosa kami ini orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Tidak takut itu berarti ya dia nggak takut dosa. Kalau pemimpin udah nggak takut dosa kan dia bisa ngapain saja. Ya, dia udah nggak kenal halal haram, nggak kenal al-haq wal batil, dia nggak kenal ini boleh apa nggak boleh, jalan terus. Itu karena nggak takut pada Allah, nggak takut pada hari kiamat, nggak takut pada pengadilan Allah. Itu jangan sampai, itu berbahaya. Yang berikutnya wala yarhamuna, nggak cinta pada kita. Ya karena nggak cinta, kebijakannya berarti nggak berpihak pada kita. Kebijakannya hanya berpihak pada dirinya dan kelompoknya saja, elit yang ada di sekelilingnya dia. Tidak dalam konteks untuk kesejahteraan umum. Saya kira itu ya, ya masih banyak lah, tapi saya kira cukup lah itu sebagai sebuah panduan dan sebagainya. Silakan ngambil dulu. Terima kasih sekali ini atas arahannya, atas pesan dan nasihatnya, dan mari kita bermunajat, selalu memohon kepada Allah supaya kita selalu dibimbing dalam pemilu nanti, supaya kita mampu memilih orang yang benar, calon pemimpin bangsa yang berkualitas, pemimpin yang kuat, yang amanah, yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih sekali lagi Kiai, dan kami pamit undur diri. Dan baiklah para pemirsa Lazaka TV dimanapun Anda berada, tetap ikuti channel kita di Lazaka TV, dan mari kita akhiri perjumpaan kita dan bincang kita terkait dengan bagaimana panduan memilih pemimpin bangsa pada masa pemilu 2024 kali ini. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.